pertama kali aku nonton Treasure Shining Soul episode ketiga, masih sama seperti episode-episode kemarin ya. Jaehyuk, Asahi masih tidak ada perkembangan, begitu-gitu aja. Walaupun sih agak di akhir Jaehyuk udah lumayan cair, apalagi Asahi juga lumayan cair ya. Walaupun nggak secair-cair itu gitu, karena kita ini tinggal 2 episode guys. Kalau misalnya mereka tidak ada perubahan, kayaknya endgame-nya mereka tidak mendapatkan siapa-siapa gitu, bahkan tidak mendapatkan permata gitu ya. Junkyu pas kemarin pergi ke taman bermain sama si Yewon dan Jiyeon, itu menurut aku partner uwu. Dan juga bukan cuma aku aja sih yang suka ya, Yewon juga suka guys, manner namja gitu loh. Aku tahu sih Yewon tuh pasti merasakan sparks yang diciptakan oleh si Junkyu, karena kepositifan dan keceriaan si Junkyu itu di setiap momen guys. Junkyu luar biasa banget ya. Percaya atau enggak, menurut aku tuh emang Junkyu dari luar kelihatannya seneng, happy, fun, tapi gak tahu di dalamnya bisa jadi dia itu memendam sesuatu gitu guys. Kalau orang-orang kayak Junkyu tuh malah lebih gak kelihatan gak sih dia itu sukanya dengan siapa, karena dia itu kayak semua orang dia baikin, semua orang dia bikin nyaman gitu loh. Jadi untuk yang paling dia tuju tuh jujur aku masih bingung sampai sekarang ya. Junkyu ambigu banget, serius, tapi dia baik banget, serius dia baik banget. Next kita pindah ke part Haruto di cafe. Jadi Haruto tuh pas itu nanya tentang hamburger, tapi dia tuh merasanya kayak nanya cuma ke Sowon guys. Aku merasa Miho harusnya gak usah ikut deh. Miho itu merasa banget nyamuknya guys. Haruto tuh kenapa sih kelihatan banget kalau dia tuh gak se-into Miho gitu. Aku gak tahu ya, aku bingung sih sebenarnya dengan cowok, apalagi cowok-cowok kayak Haruto. Semua cowok yang ada di Treasure tuh kayaknya ambigu banget ya, sumpah. Saya tidak bisa membaca mereka. Bahkan kayak Haruto tuh, aku melihat Haruto memang memiliki interest ke Sowon. Mungkin karena Sowon itu juga mengirim perekam suara. Part tergila yang ada di tempat makan itu adalah tempat duduknya Haruto dengan Sowon itu lebih depan-depanan guys. Seakan-akan Miho tuh gak ada. Woi Haruto, lu tidak memikirkan perasaan si Miho yang duduk di sebelah si Sowon, seperti tidak ada gitu. Ini membuat saya bingung Bapak Haruto. Si Haruto tuh bisa-bisanya nanya langsung ke Sowon tentang perekam suara. Pak, emang boleh to the point itu? Maksud aku, bahkan kalau saya menjadi Sowon ya, bakal panik. Itu Sowon udah pro banget tuh bisa menghandle keadaan dengan baik ya. Kalau aku sih mungkin udah ketar-ketir. Sebenarnya Sowon itu orangnya friendly, jadi dengan siapa aja kayaknya aku bisa aja nge-shipin dia. Sejauh episode ketiga ini aku bisa katakan Sowon bakal memberi permata kepada Haruto, karena sebenarnya behind the scenes-nya menurut aku bakal banyak banget deh. Scene dimana Haruto itu membawakan 2 sendal untuk si Miho dan Sowon is like, emang boleh? Bahkan di depan kameramen yang rame, terus di depan teman-teman Treasure yang lain, dia berani begitu guys. Aku tidak bisa dengan Haruto, aku tidak bisa. Haruto luar biasa banget. Dari mata elang saya yang rewatch dan pause. Haruto tuh suka menatap si Sowon guys. Entah kenapa saya bisa mengatakan itu. Bahkan pas dimana mereka itu di behind the scenes deh itu, pas si Sowon itu makan keju, kenapa Haruto bisa memperhatikan? Mungkin alasan kenapa Haruto itu gak into Miho, karena dia melihat Miho itu dengan Jihoon. Paham gak sih? Kayak dia tidak mau ada perselisihan antara dia dan Jihoon cuman karena cewek. Jadi dia berusaha untuk berpindah ke lain hati. Tapi bukannya Junkyu itu sama Sowon guys. Nah, sebenarnya persiperan ini membuat saya benar-benar bingung guys, karena Haruto dan Sowon juga banget gak sih kalau dikombinasikan. Kalau Sowon dengan Junkyu tuh menurut aku energi mereka dua-duanya kayak ceria gitu, jadi kayak lucu sih, tapi gak yang selucu pas si Sowon dengan Haruto. Walaupun si Haruto ini adalah adiknya si Sowon, dan ya juga Miho ke Haruto tidak sesparks pas Miho dengan Jihoon guys. Jadi emang udah kulihat ini 100% valid, ini kayaknya yang paling valid sedunia itu kayaknya si Jihoon sama Miho. Ini kayaknya beneran iya ini ya. Semakin sering nge-review aku berasa kayak aku udah expert banget nih dengan dunia perdatingan nih. Bentar lagi saya pro nih. Next kita bahas perkenalan dengan cewek baru yang kemarin datang ke rumah pas si Jihoon, Asahi sama Jaehyuk lagi di rumah. Nah itu tuh part teraneh, apalagi si bagian Asahi dengan Jaehyuk. Gua minta tolong banget kenapa mereka begitu. Menurut aku cewek pertama yang masuk namanya Hyunso itu receh banget tuh, pakai semua apapun mau diketawain, walaupun aku bingung juga apa yang mau diketawain. Iya sih memang rada lucu, tapi ya
ketawanya tuh heboh banget sih mbak. Saya tidak menghujat ya mbak, tapi memang itu faktanya. Hyunso itu kebalikan banget dengan Asahi menurut aku. Kalau misalnya sempet nih dinner date sama Asahi, wah pasti energi Asahi bakal terkuras habis dan hancur. Waduh, menurut aku ini tuh berasa kayak Hyunso itu lagi ngajarin mereka cara bertahan hidup di rumah ini gitu guys. Asahi tuh vibesnya kayak anak terbuli yang disudutkan oleh Mbak Hyunso, walaupun Hyunso-nya tidak bersalah. Saya jadi teringat diri saya sendiri yang sebenarnya seperti Asahi dan Jaehyuk, dan aku mengomentari mereka seakan-akan berarti orang-orang melihat aku seperti itu guys. Saya baru sadar sekarang kalau saya seperti Asahi. Oke Asahi, saya minta maaf, tapi saya tahu perasaan Anda, tapi kan Anda cowok gitu. Terus pas mereka semua udah pada pulang, Miho tuh kayak seneng banget pas lihat Jihoon ya, seakan-akan kayak I'm finally home to meet you Jihoon. Can someone explain this situation guys? Haruto semakin kesowon karena lu lihat, ini bukan percakapan yang biasa ya. Kayaknya mereka tuh lagi ngomong-ngomong tentang pendeteksi kebenaran guys. Gila, Haruto sama Sowon beneran berlayar gak sih? Terus juga Miho semakin ke Jihoon karena apa-apa Miho selalu melihatnya Jihoon. Nanti aku bakal kasih tahu kalian sesuatu yang harus kalian tahu. Terus Jaehyuk yang nungguin Yewon, dia itu sangat mengincar Yewon tapi dia terlalu malu jadi tidak bisa bergerak. Padahal Yewonnya juga mempunyai sedikit rasa penasaran ke Jaehyuk, harusnya begitu ya. Ini adalah foto yang saya abadikan karena saya merasa ini dua orang, Haruto dan Sowon, merasa dunia milik mereka ini. Bahkan si Junkyu selaku mantannya si Sowon melihat-lihat nih. Kayaknya si Junkyu tuh kayak yang gak serius-serius banget sih menurut aku ya. Malah lebih serius Haruto sih kayaknya ya. Juga sih. Menurut aku Junkyu tuh just be friendly ke semua cewek yang ada. Bahkan tuh di gosip-gosip cewek itu Yewon dengan Jiyeon tuh memuji-muji si Junkyu. Padahal Sowon kan udah lebih duluan tahu tentang Junkyu. Jadi Sowon be like iya begitu. Terus si Sowon sama si Miho pada muji-muji si Haruto. Ih Haruto itu orangnya lucu loh guys. Ternyata gak sediem itu loh. Wah gitu kan, jadi semakin seru. Menurut aku yang paling hoki di Shining Solo ini adalah Junkyu. Kenapa? Dia selalu dikelilingi dengan cewek guys. Entah kenapa universe itu berasa kayak di tangan si Junkyu guys. Bener-bener kayak semua cewek tuh selalu datang ke Junkyu. Pas misi dinner delivery itu Asahi cuman berharap satu cewek. Aku yakin Asahi itu udah menunggu Jiyeon untuk datang, karena menurut aku dari semua cewek yang ada Asahi cuman bisa nyamannya dengan Jiyeon. Karena menurut aku Jiyeon itu terlihat sangat dewasa. Aku rasa Asahi itu tipenya yang kayak Jiyeon, yang kalem, diem, ketawanya aduh gitu. Pas pertama kali pemilihan tuh Junkyu mendapatkan cewek pertama. Ceweknya itu yang Hyunso itu guys. Kalau misalnya Hyunso dicampur dengan Junkyu itu vibesnya sama tuh, sama-sama ceria dan sama-sama suka ketawa. Jadi mungkin mereka bakal collab atau mereka bakal capek kalau sama-sama, nggak tahu juga. Si Asahi dan si Jiyeon sama-sama mungkin introvert, juga suka nonton di rumah sendirian. Kayak menurut aku melihat Asahi berusaha buat ngomong ke Jiyeon itu adalah salah satu effort yang sangat dipuji gitu dengan Jiyeon. Mungkin Jiyeon bakal bingung nih nanti malam bakal kasih permata buat siapa. Tapi kemungkinan sih permatanya bakal tetap untuk si Junkyu sih. Tapi Asahi tuh baik sih. Baik sebenarnya Asahi, cuman dia itu malu guys. Jaehyuk, saya tahu Anda senang kalau Yewon itu datang karena saya merasa Jaehyuk itu punya crush gitu ke Yewon. Begitu juga dengan Yewon. Duduknya kenapa harus begitu Jaehyuk? Kenapa tidak duduknya seperti cowok-cowok biasa gitu? Kenapa kelakuan Asahi sama Jaehyuk tuh kurang lebih 11-12 guys? Apa karena mereka sama-sama temenan atau sama-sama seumuran? Sumpah menurut aku YG harus sering-sering bawa si Jaehyuk sama si Asahi ke dating show deh, supaya mereka itu lebih luas gitu dengan cewek guys. Supaya mereka itu kayak ya lebih manly lah gitu di depan cewek, supaya tidak seperti ini ya. Jaehyuk itu gak tahu kalau perekam suara itu dari Yewon. Terus dia bilang dari Jiyeon. Terus dengan ketawa dia yang malu-malu, sumpah. Itu momen dimana menurut aku Jaehyuk berasa pengen menghilang dari dunia. Aku yakin Jaehyuk pengen menghilang dari dunia cuman karena kegoblokan dia yang tidak tahu. Kalau gak tahu sih itu suara gue bang, gitu loh. Sumpah lucu banget. Jiyeon tuh menurut aku karena Jiyeon itu dewasa, jadi bisa mengayomi Bapak Asahi ini. Tapi nanti lama-lama kalau berjalannya waktu, mungkin Asahi ini yang mulai memimpin. Ini kan seperti yang Asahi bilang, nanti lama-lama aku yang ngajak gitu loh. Kalau aku udah kenal dengan orang, aku bakal ngajak duluan gitu, kata dia begitu. Menarik. Oh,
aku mau kasih tahu kalian ini guys. Ini yang aku mau kasih tahu kalian. Pas Jihoon itu mau ngambilin minum untuk Juhi, jus jeruk untuk Juhi, dia kan masuk tuh. Nah, kan si Miho itu duduknya di bagian deket Junkyu kan. Nah, tiba-tiba si Miho juga masuk untuk entahlah mengambil apa di deket-deket kulkas itu. Nah, jadi pasti ada ketemunya nih, Miho sama Jihoon pasti ketemu untuk ngobrol. Pasti Miho mencari kesempatan dalam kesempitan untuk bisa berbicara dengan Jihoon. Jihoon sama Miho itu lebih berasa sparksnya daripada dengan Juhi. Jadi kayak berasa nyaman satu sama lain seperti bestie. Next, kita ke spoiler episode keempat yang permainan-permainan game yang akan memperlihatkan seberapa keren cowok-cowok yang ada di Shining Solo ini guys. Pemenang lomba olahraga besok itu kemungkinan bakal Jihoon. Itu mungkin aja Jihoon, tapi bisa jadi Ruto dan Junkyu. Untuk Asahi dan Jaehyuk menurut aku rada jauh, tapi gak tahu kalau tiba-tiba Asahi yang menang. Tapi aku tidak expect kalau Asahi bakal menang di lomba olahraga ini. Tapi yang bisa aku pastikan yang mendapatkan permata saat ini kandidatnya adalah Junkyu. Itu udah pasti, karena Junkyu ketemu cewek terus kan, gak mungkin dia gak dapat. Jihoon juga udah pasti dari Juhi ataupun dari Si Hyunso. Terus Haruto udah pasti dapat permata. Asahi bisa jadi dapat permata dari Jion, bisa jadi. Nah, kemungkinan yang dapat perekam suara terbanyak adalah si Jaehyuk. Ia pun Yewon itu sempet ngobrol dengan si Jaehyuk, tapi kayaknya Yewon itu tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan gitu. Nah, jadi itu aja yang bisa saya prediksi guys.